balik lagi di channel gue Rizky Alfian. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara men-setting pembayaran di CPA Build. Nah, kemarin juga ada yang request untuk membuat video tutorial cara men-setting video di CPA Build. Request dari Mas Dika Oktaviana. Username nama YouTube-nya kalau nggak salah Asep Kedu. Nah, di situ dia bingung cara menarik uang atau saldo yang sudah ada di CPA Build. Nah, akhirnya dia japri ke saya. Terus akhirnya saya bikin konten untuk pembuatan CPA Build. Nah, sebenarnya untuk pembayaran dia sudah men-setting terlebih dahulu pakai metode bank lokal. Tapi entah kenapa belum cair. Nah, akhirnya dia minta disettingkan ke metode pembayaran PayPal. Nah, oke, mari saja kita langsung ke lanjut video selanjutnya. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke dalam dashboard dari situs CPA Build. Berbasis pada produk Sweet Packers dan movie, books, terus gambling. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara men-setting pembayaran. Nah, di sini teman-teman klik di bagian akun. Lalu, teman-teman pilih di bagian payment setting. Nah, lalu akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Kita cek di view status terlebih dahulu. Untuk di view status itu sudah ada Pay status aktif. Nah, untuk PayPal di sini dari pemilik dashboard meminta untuk dipindahkan ke PayPal. Nah, di sini status pembayarannya sudah payable atau terbayar atau aktif lah. Nah, kita akan merubah ke PayPal-nya. Nah, alamat sudah sesuai dengan identitas pendaftar. Setelah itu, kita klik next. Nah, di sini menggunakan sistem lokal bank transfer. Nah, kita akan merubah ke bagian PayPal. Nah, di sini teman-teman memilih payment currency berbentuk apa? Cari yang USD. Nah, untuk email teman-teman bisa sesuaikan sesuaikan email PayPal yang teman-teman miliki. Nama filenya adalah Dika Oktavian. Paste. Untuk first name di sini Dika Oktaviana. Setelah itu teman-teman tinggal klik next. Nah, untuk tahap yang keempat itu tahap down. Di sini teman-teman disuruh mengupload sistem atau sertifikat dari cek submit USA atau pajak pembayaran. Nah, di sini saya akan mengarahkannya ke di bagian yang settingnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke pajak formulir di W8ECI. Nah, ini merupakan formulir pajak yang paling mudah untuk mengset pembayaran di CPA Build, entah itu menggunakan PayPal atau Wire. Di sini untuk tahap pertama di bagian nama of individual
Nah, di sini individunya pastikan dengan nama. Nah, saya akan memberikan contoh. Terus di sini ada nama of discards and the receivers payment atau nama di sistem pembayarannya. Setelah itu untuk country dari kantornya itu ada di Indonesia. Terus tipe untuk cek the profits box-nya teman-teman menggunakan apa? Apakah individu atau partnership atau international organisasi atau central bank of issue. Nah, di sini saya biasanya menggunakan sistem individu. Nah, untuk ke tahap 5. Nah, ini tahap 5. Di sini diisi alamat lengkap sesuai rumah masing-masing. Nah, saya akan contohkan Jakarta. Terus alamat RT RW, ada alamat jalan, alamat nomor rumah gitu ya. Intinya alamat lengkap yang teman-teman tinggali. Nah, di sini ada alamat lagi untuk seperti kode atau jalan gitu. Untuk country-nya Indonesia tetap. Untuk tahap ke-6. Di sini untuk tahap ke-6 diisi alamat perusahaan di Amerika. Nah, di sini teman-teman bisa memanipulasi data di tahap 6 ini. Di sini saya sudah men-setting beberapa. Kalau nggak salah sudah 30 akun saya setting menggunakan data manipulasi alamat Amerika. Dan rata-rata semuanya berhasil. Untuk tahap ke selanjutnya di city or town status and zip code. Ini merupakan kode pos yang teman-teman tinggali sesuai kabupaten atau wilayah yang teman-teman tempati. Untuk tahap ke-7 di sini ada US Taxpayer Identification Number. Di sini teman-teman pilih yang N aja. Untuk tahap yang ke-8 ya di tax identifikasi numbernya ini diisi nomor NIK KTP sesuai teman-teman, sesuai identitas teman-teman. Nah, untuk di tahap ke-9 ini biasanya untuk referensi number of instruction, yaitu merupakan nomor NPWP. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai kartu NPWP, di sini juga bisa diisi nama nomor NIK. Biasanya saya memanipulasi data dengan nomor NIK. Setelah itu tahap ke-10 yaitu tanggal lahir. Tanggal lahir sesuai identitas yang teman-teman miliki. Jadi pemberitahuannya di sini cukup simpel, cuman tata bahasanya yang kadang orang-orang di kita itu nggak mau menerjemahkan. Nah, untuk tahap ke-11 di sini ada spesifikasi item income that's year of expired to be. Nah, intinya di situ teman-teman mengisi info tambahan dari pembayaran pajak atau pendapatan per bulan atau per minggunya. Nah, di sini saya isi my monthly income breakdown antara 500 USD sampai 1000 USD. Setelah itu tahap terakhir di sini ada tahap prename atau nama yang akan ditransfer atau nama rekening penarikan. Setelah itu di sini ada tanggal lahir juga. Nah, ini contoh nama penarikan saya.
sesuai alamat rekening, terus data, tanggal lahir. Nah, setelah semuanya terisi, sudah terisi, diamati terlebih dahulu lagi. Setelah itu teman-teman tinggal klik save. Lalu kita kembali ke tahap ini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik di bagian submit. Nah, ini submitnya, tinggal diklik here. Setelah itu teman-teman klik next. Jadi di sistem pembayaran atau cara men-setting pembayaran di JPA Build ya emang gampang-gampang susah. Kalau kita sudah mengetahui tahap step by stepnya, otomatis teman-teman bisa melakukannya. Nah, itu dia video tutorial cara men-setting payment di situs JPA Build. Nah, untuk pendaftaran di JPA Build sendiri banyak juga yang teman-teman chat ke saya, kenapa daftar seringkali ditolak. Nah, jadi pendaftaran JPA Build itu udah nggak segampang dulu. Kalau dulu pas pertengahan 2021 pendaftaran di JPA Build masih mudah. Tapi kemungkinan sistem survei yang diberikan oleh pihak JPA Build itu makin ketat. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan untuk mendaftar. Harus benar-benar menjawab perintah survei dari pihak JPA Build-nya. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Saya Rizky Alfian. See you next time on my video and bye.